Nah, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Ushul Tsalatsa karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala. Kita masuk ke masalah yang ketiga di halaman 11. Tafadhal dibaca. Assalamualaikum. Wala syarih hafizahullah ta'ala. Al-mas'alatu as-salisatu anna man ato ar-rasulah wa wahadallah wa wahadallah wa wahadallaha eh, an anna anna min ato min An-naman ato ah man oh sebelumnya. nah anna man ato ar-rasulah kama fil mas'alatil ula wa wahadallaha kama fil mas'alati tsaniyati la yajuzu lahu muwalatan manhad Muwalatu. manhad dallah muwalatu manhad dallah wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin. Kalau akrobu, mana khobar kanannya? Ya, astagfirullah, ada kanannya ya. Yang beneran, yang walau kana akroba. nah, walau kana aqraba oh walau kana aqraba qaribun. Akroba, qoribin. Oh, isimnya tersembunyi ya. Ya, isimnya domir mustatir huwa di dalam kananya. Oh, Akroba qorib, yaitu kerabat yang paling qorib, yang paling dekat. mm, oke. Nah, La Ustaz. yajuzu lahu an yuhibba a da illahi Hibba, wa an ada, yuhibba ada Allahi nah, wa an tafi wa an yahtafi bihim wa an yukri yahtafiya. mahum yahtafiya Ini hak. bihim Yahtafiya. oh yahtafiya wa an yahtafiya bihim wa an yukrimahum wa an yu'adzimahum fala taju hmm, fala tajuzu mawalatan Ini tadi, muwalatu. muwalatu min hadillahi man hadallaha wa rasulahu minal kuffari wal fujari wal hmm, mahaddatu Benar tutlaq muhadatu. wal muhaddatu tutlaqu ala tutlaqu ala al ma'adata Mu, wal makholifa. muadati. Ala. Oh, Hmm. muadat. Astagfirullah. Al mu ala al muadati wal mukhalafati asyadidati wa yu'abbiru anha Wayu'ab bis baru. wa yu'abbaru anha bil masyaqqati. Qala Berarti ya ta'ala tetap mu juga. Musyaqati. oh bil musyaqqati. Qala ta'ala dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yusyaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Santum itu terjem. Nah, penulis
Hafizahullah berkata, masalah yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul, sebagaimana disebutkan pada masalah pertama, pada poin pertama, bahwasanya mentau dan mentauhidkan Allah sebagaimana pada masalah yang kedua perkara. La tidak boleh baginya mualah. Oh, tidak boleh baginya berwala. Berwala bukan? Nah, ini terkait sama baro ya, berwali. Kalau di bahasa Indonesia yang berwali, berwala, ya sama aja. Tidak Oh, boleh berwali. tidak boleh berwali kepada orang-orang yang me, yang apa? Ya, apa sih namanya? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun orang tersebut adalah kerabat dekatnya. Dan tidak boleh baginya mencintai musuh-musuh Allah. Dan ya tapi ya nggak tahu ya tapi Ya, itu menghormati, menyambut, menghormati mereka dengan berlebihan. dan menghormati mereka dan berlebihan dan memuliakan mereka dan juga tidak boleh mengagungkan mereka. Em, Maka tidak boleh berwala kepada orang yang Allah musuhi, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang pendosa. Dan muhaddad, apa muhaddad lah ya. Muhaddah ini masdar dari hada, hada, yuhadu, Oh, ya permusuhan di sini maksudnya. Muhaddah, dan permusuhan dan permusuhan aduh berlaku ini dituntut gitu atas. tatlaku ala itu maksudnya ya digunakan untuk istilah muhaddah ini Oh, kapan digunakan? Digunakan untuk muadah dan mukhalafat syadidah. Ya, hmm, muadah itu permusuhan juga. permusuhan. Ya, permusuhan itu di apa tadi Afwan Ya, muadah itu diberikan digunakan ketika digunakan kita digunakan pada ketika digunakan pada untuk permusuhan, mukhalafah, perselisihan yang keras. Wayu abaru aduh abaru ini apa ya? ibarah dan diungkapkan juga muadah itu dengan musyaqqah, sama artinya Oh, perselisihan, permusuhan juga. Dalam Al-Quran oh, nah, ada syaqqullah. Nah, ini sama dengan hadallah wa rasulah. nah. Oh, Nah, ya, dan ini diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala yang demikian itu karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang memusuhi Allah maka sungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. nah, santum barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Belum seperti ini. Nah, Itu belum ada yang ada. Ya, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Silakan, Akh Sahir. Tafadhol. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum la aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadalah. La tajidu qauman mu'minina yuwalu yuwalunal kafirin
li'annal iman li'annal imana yamna'u min dalik. Qala Allah Ta'ala walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi ma attakhaduhum awliya. Ilaihi Al-Maidah. mattakhaduhum awliya. Ini kalau bisa ittakhaduhum ya. Ya mattakhaduhum awliya. Nah, lanjut. Walakinnahum la yu'minuna bihadhihi thalathatu Bihadhihi thalathati. fattakhaduhum thalathati Nah, bihadhihi thalathati fattakhaduhum awliya. Fahadal kalamu awliya ya'udu awliyai. ilal ya'udu Fattakhaduhum awliya. fattakhaduhum awliya. Nah, awliya. Lanjut. Fahadal kalamu ya'udu ilal ladzina qala Allahu taro katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabil akhiri Lewat. yuwaduna man Wafil adabi. hadallahu Wafil adabi hum fil khalidun. azabi hum khalidun. Wa huna qala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah fa idza wajadna yawad yuwaduna wa yuwa wa yuwa yuwad yuwaduna yuwali Enggak. wa Yuwadu wa yuwali. yu'adzihim Itu dari fi'il wa wala yuwali yuwali. Nah, wa yu'adzim wa wa yu'adzimu yu'adzimil wa yu'adzimul kafirinal muhaddinallaha wa muhaddina rasulah lillahi. al kafirina al muhadina lillahi wa rasulihi. Alamna annahu Alimna. alimna Lamnya atas, enggak alimna atas sedikit. annahu Alima ya'lamu. Alimna. nam alimna annahu laisa bimu'minin li'anna li'annal mu'minina la yakununa kadzalik. Qala Allahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum wa qala fi ayati akhiri Ayatin ukhra. ayatin akhirin Ayatin ukhra. ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya awliya inistahabbul kufra alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Nah, yakfi. Barakallahu fikum tarjim. Dan penulis mengatakan dan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak didapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir
eh, menginginkan Waddah apa? jiwa Mawaddah apa? Kalau nikah. Mencintai. cintai. Mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka, bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga dekat mereka, mereka mereka telah menulis atau menetapkan dalam hati mereka Nah, ini iman. kata siapa yang menetapkan? Allah. Mereka ini sudah Allah. ditetapkan dalam hati mereka keimanan oleh Allah maksudnya. Allah telah menetapkan Allah telah menetapkan dalam hati mereka iman. Wa ayyadahum birruhim min. Wa ayya apa Ustaz? Tangan. Ayyada menolong, Ah, menguatkan. dan menguatkan mereka dengan ruh darinya atau malaikat Ustaz. Pertolongan intinya sih. Pertolongan Hmm, darinya. pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum, dan memasukkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu termasuk golongan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Mujadalah. Tidak di la tajidu qauman, tidak didapati suatu kaum yang beriman dan uh, iwalunas apa nih Sat? Wali, Ya, berwala. berwala kepada orang-orang kafir. Karena iman melarang, karena keimanan mereka menjadikan mereka benci atau menjadikan mereka tidak berwali kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berkata, meskipun mereka orang-orang beriman, Seandainya, kepada beda. Iya, lau itu seandainya. meskipun seandainya uh, mereka orang-orang beriman kepada Allah dan Nabi, wama unzila, dan mereka tidak diturunkan kepada mereka kepadanya apa yang mereka Makanya itu nus. ambil. Jadi walau Hah? kanu seandainya mereka ini kalau dibaca ayatnya tentang orang Yahudi, seandainya orang-orang Yahudi itu beriman kepada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan kepada mereka kepadanya yaitu Al-Qur'an, mattakhaduhum auliya'a. Ini adalah jawabnya. Mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai wali. Auli. Tapi nyatanya orang Yahudi tetap kafir. Mereka fasik dan tidak mau beriman. Seperti itu. Ya. Walakinnahum, nah, Nah, walakinnahum la yu'minuna, akan tetapi mereka tidak beriman dengan tiga perkara. Attaqaduhum aulia, maka menjadikan mereka aulia. Pertama ya, wa hadza kalamu, ini adalah perkataan yang membutuhkan ya udah itu kembali. Dan kepada perkataan ini kembali kepada apa yang Allah firmankan tentang mereka. dan perkataan ini kembali kepada uh, yang Allah katakan di dalam Al-Quran atau
Tentang, ya di sini Taro anhum, tentang mereka. tentang mereka. Taro katsiran minhum, lihat, lihatlah Ka- Kalian, kebanyakan kamu, dari mereka. engkau melihat kebanyakan dari Ya, mereka, ya, lihatlah kamu kebanyakan dari mereka ya tawalluna itu alladzina walawuna. kafaru. Mereka menjadi Ya, orang-orang kafir sebagai wali. Labi sama qaddamat lahum. sungguh betapa buruknya, itu sangat buruk apa yang qaddamat mereka lakukan. Qaddamat lahum Betapa anfusuhum, buruk, ya apa yang betapa mereka buruknya apa lakukan. yang mereka lakukan kepada diri mereka sendiri, menjadikan ansakito apa sakito, Ya, kita di sini yaitu kemurkaan, ya, kemurkaan Allah, menyebabkan kemurkaan Allah atas mereka. menyebabkan kemurkaan Allah atas mereka, wafil adab, dan azab dan azab kepada mereka khalidun selamanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak didapat di suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir eh, memusuhi Mencintai orang yang memusuhi Allah memusuhi dan Rasulnya. Allah dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan apabila kami mendapatkan siapa yang memusuhi Yang mencintai, wali mencintai apa, atau yang mencintai wali mencintai dan berwali. membesarkan Berwali itu tolong menolong, kemudian mengagungkan orang-orang kafir. dan mengagungkan orang-orang kafir, al al muhaddina lillah wa rasulih. Al muhaddin apa Ustaz? Dari ada yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Kami mengetahui bahwasannya bukan seorang mukmin, Ya, dia itu bukan mukmin. bukan Jadi kalau kita ngelihat ada bahwasannya si Fulan, Fulan ini dia mencintai orang kafir, menolong orang kafir, meninggikan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia bukan Muslim. Kita tahu dia bukan Muslim walaupun dia KTP-nya Islam misalnya. Tapi dia mengagungkan orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, kenapa li'annal mu'minin? Ustaz, Ustaz Afwan, eh, ini kalau misalkan kita eh, baca kitab ini terus, kan kebanyakan sekarang seperti itu Ustaz. Misalnya apakah ini termasuk eh, pengapiran atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Kebanyakan orang seperti itu tahu dari mana? Ya Ustaz, ya eh, Atau bisa menyimpulkan banyak orang misalkan seperti itu dari mana? misalkan banyak orang yang apa namanya ulang tahun itu kan termasuk Ulang tahun. Enggak, budaya yang beda lagi itu konteksnya. Ini misalnya ada Fulan, terus ini aja Netanyahu misalnya. Itu orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya fix 100%. Nah, itu kita tahu dia bukan mukmin. Kalaupun misalnya dia ngaku mukmin ya nggak mungkin itu. Sementara oh, nah terus ada orang yang mendukung Netanyahu misalnya walaupun dia KTP-nya Islam, ya kalau dia benar-benar mendukung dan dia tahu bahwasanya Netanyahu itu adalah sebab pembantaian di Palestina misalnya, dia tahu benar-benar dan dia mendukung hal tersebut, ya berarti dia bukan mukmin sejatinya. Seperti itu. Tapi ya mayoritas pasti nggak akan ada yang mendukung Netanyahu kalau dia orang Muslim. Kayak gitu sih. Beda kalau ya mungkin ulang ada tahun subhat. itu nggak ada hubungannya ya. Itu terlalu, ya antum yang terlalu berlebihan mungkin. Ulang tahun nggak ada hubungannya di sini ya. Itu beda lagi. Ini bukan ngomongin kayak ulang tahun itu. Enggak, maksudnya Ustaz, eh, kan ada sekarang orang-orang Islam pertama eh, memusuhi sunnah,
bahkan Terus, mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya terus eh, eh, kegiatan justru mereka ini apa kajian-kajian di contohnya? Kajian yang menghancurkan kajian gitu. ya, Hmm, membubarkan kajian, mendukung gereja-gereja. Apakah ini termasuk? Ini kan kalau misalkan ya, kita baca ini seolah-olah eh, maksud saya nah, pusat faedah yang anak inginkan itu apa? nah, eh, Kebanyakan mereka kalau kita misalkan membaca penjelasan-penjelasan seperti ini, apalagi kalau misalkan live ya hmm, atau direkam terus disebarkan kan ya, dituduhnya kita mengkafirkan. nah, ya itu biasa sih, itu namanya ujian ya. Yang pertama, ya bagi kita yang membaca ini harus membedakan dua hal. Yang pertama, ini hukum perbuatannya. Sama yang kedua, hukum orang yang berbuatnya, orang yang melakukannya itu harus dibedakan karena ini memang dirinci dalam agama kita gitu. Nah, kalau orang yang berbuat seperti ini perbuatan kekafiran. Di dalam nama Idul Islam disebutkan juga muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Itu dari pembatal yang ke-8. Ini pembatal keislaman, ini kekufuran, ini perbuatan kekufuran. Nah, itu kita harus yakini. Yang pertama. Nah, tapi kita harus meyakini dua yang kedua, yaitu orang yang melakukannya. Nah, ini perlu dirinci kalau per individunya ya. Nah, jadi kita mengatakan siapa yang melakukan ini, maka dia bukan mukmin. Tapi kita tidak mengatakan kamu bukan mukmin. Nah, kalau kamu udah ngomongin orang, itu beda lagi bahasannya ada rinciannya lagi. Di antaranya yang sederhananya kaidahnya adalah eh tawafur syurut wa wantifaul mawani. Intinya dua itu. Seseorang dikatakan tidak mukmin kalau dia memenuhi syarat-syaratnya dan terhalang atau terhindar dari mawani'nya. Itu nggak ada mawani'nya. Nah, itu kalau dua itu terpenuhi, baru kita bisa mengatakan seseorang itu bukan muslim. Dan itu memang perkara yang sangat berat ya. Dan bukan porsi kita untuk melakukan hal tersebut. Itu porsinya, itu bagiannya hakim, bukan bagian kita individu, apalagi muslim biasa. Nah, jadi itu bagi diri kita ya. Ya beda, kita bedakan. Nah, tapi tetap kita dakwahkan kalau orang yang melakukan ini adalah orang yang bukan muslim. Tapi kita tidak mengatakan mereka si fulan ini adalah bukan muslim, tidak seperti itu. Kayak gitu. Tidak menspesifikkannya. Nah, kalau misalnya ada golongan tertentu yang melakukan ini, ya kita khawatir dia bukan muslim gitu aja. Nah, tapi terus bagian mereka kalau mereka mengatakan ini kekafiran artinya mereka belum paham tentang dua hal ini. Nah, itu biasa aja sih ya. Ya kita dalam hati tidak mengkafirkan mereka. Nah, terus dalam hati juga kita eh, siapa tahu ya kita berhusnuzon kepada seorang muslim, siapa tahu syarat-syarat kekafiran belum terpenuhi di mereka. Yang kedua, siapa tahu ada mawani yang ada pada diri mereka sehingga mereka belum kafir seperti itu. Contohnya misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika sama siapa yang Mu'tazilah atau siapa ya. Nah, terus Syekhul Islam beliau malah ya semoga kalian termasuk orang-orang yang gila atau orang-orang bodoh gitu ya sehingga hukum kafir tuh nggak jatuh kepada mereka gitu. Nah itu karena kasih sayang Syekhul Islam. Nah tapi kalau mereka orang yang didebat oleh Syekhul Islam ini adalah orang yang benar-benar tahu terpenuhi syarat dan tidak ada mawani maka bisa jadi kafir. Nah tapi kita tidak ingin seperti itu kan. Nah kayak gitu sih ada memang dua sisi yang harus diperhatikan. Nah kalau kita sudah menjelaskan dua hal ini terus mereka tetap mengatain oh takfir takfir bla bla itu urusan mereka dengan Allah ya bukan urusan kita sih. Yang kita yang jelas mendakwakan ini dengan lemah lembut ya. Ya itu sih kalau zaman sekarang ya. Kita menyampaikan tapi dengan lemah lembut. Ya, apakah sudah menjawab? Nah, ya itu sih. Ya memang di bahasan tentang iman ini kan tentang akidah tauhid, ya pasti banyak pembahasan tentang orang yang tidak berimannya, orang yang tidak bertauhidnya, orang yang tidak berislamnya. Nah, itu tadi sih di dalam hati kita ya. Ini ada dua hal yang harus dipisahkan, yaitu hal ini dan satu lagi orang yang melakukannya itu tidak serta-merta bisa dijatuhi hukum kayak gitu. Kalau misalnya tentang kesyirikan itu kan ada uzubil jahal dan semisalnya. Dan misalnya kalau zaman sekarang mungkin kebanyakan syubhat itu masuk ke kepala seseorang. Nah itu
bisa jadi penghalang seseorang itu dikafirkan, seperti itu sih. Tapi kalau misalnya dia sendiri yang mengatakan, "Saya bukan mukmin, saya bukan Islam, saya orang kafir," nah itu baru kita bisa pastikan ya dia kafir gitu. Tapi kalau dianya belum, dia sebenarnya pengen bantu Islam, bilangnya gitu zahirnya. Walaupun zahir dia membantu Islam, tapi walaupun aksinya, tidak ini, ya kita tidak bisa langsung serta-merta untuk menjatuhi hukum kafir kepada person tertentu atau kelompok tertentu. Tapi kita katakan barang siapa yang melakukan ini, dia kafir. Nah, tapi kita tidak menspesifikkan siapa yang kafir itu. Itu adalah bagiannya para para ulama dan hakim, bukan urusan kita. Seperti itu sih. Nah, berarti kan ya tadi ya, kalau misalnya dia mendukung kegiatan kekafiran, ya kita katakan siapa yang melakukan hal tersebut, mendukung orang kafir, terutama misalnya memusuhi Islam ya, ya dia kafir. Tapi kita tidak katakan mereka itu kafir. Nah, itu beda lagi itu apakah syubhat-syubhat dari masing-masing orang yang melakukan itu tidak ada atau gimana itu harus ditanya, itu memang harus diantaranya kan iqamatul hujjah itu yang harus dipastikan ya, harus bertanya ke mereka, kalian melakukan ini paham nggak ini tuh adalah pembatal keislaman, kemudian paham nggak kalau ini sesuatu yang salah misalnya. Nah, itu kita sendiri harus nanya atau orang hakim, nggak boleh kita langsung menghukumi tanpa kita tahu mereka itu sebenarnya melakukan itu apa gitu. Bisa jadi situ kalau pendapat Anda. Sebenarnya kalau hal ini memang ada ikhtilaf ya dari para ulama. Misalnya dari pembahasan kuburiyun ya, penyembah kubur, ada ulama yang menyebab yang masih uzur bil jahal, ada yang kebanyakan sih yang nggak uzur bil jahal ya, terutama di zaman sekarang di mana ada internet, di mana orang-orang bisa cari tahu, bisa belajar gitu ya. Nah, tapi ya kalau kemarin di kajian di kajian dari Ustadz Chandra Aditya Hafizullah, ya beliau katakan seperti itu sih. Kalau di zaman sekarang itu udah ada internet, bisa cari sendiri. Nah maka eh, ya, tapi beliau nasihatin untuk kita-kita yang kajian sih. Harusnya udah nggak ada udzur bil jahal. Kita bisa nyari sendiri gitu. Itu mana ke tauhid, mana mana kesyirikan, mana pembatal keislaman. Seperti itu. Itu khususnya untuk diri kita sendiri. Nah, tapi kalau untuk orang lain, ya itu tadi ada ikhtilaf sih. Kalaupun misalnya kita syadid, ya mengatakan orang yang mereka itu kafir, ya kalau misalnya benar ada dalilnya atau ada fatwa ulamanya itu silakan. Tapi kalau belum ada, ya kita berhati-hati ya. Memang ini perkara yang sangat berat dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Seperti itu sih. Nah, tapi yang jelas tetap kita harus dakwahi mereka misalnya kan kayak gitu. Nah, semoga bisa dipahami. Terus Nah, afwan. lanjut Ustaz ya. Nah, tapi waktunya kayaknya mau habis. Ana lanjutkan saja tadi sampai ayat ukhra ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian itu sebagai wali kalau mereka mencintai kekufuran alal iman dibanding keimanan. Wa man yatawallahu minkum faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berwali kepada mereka, maka ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ya, ini ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya perbuatan mencintai kekufuran dibanding keimanan ini adalah bisa jadi pembatal keislaman karena kita diperintahkan untuk tidak berwali. Nah, wali itu kita berikan hanya kepada orang muslim saja. Kalau orang kafir kita tidak berwala dan barok, kita tidak berwala kepada mereka. Kita harus barok dari mereka. Seperti itu. Ustaz, apa sih Nah, batasan wali sama baru? Gimana sih Ustaz? Maksudnya itu ada ringkasan ya sebenarnya ada rinciannya ya wala dan baro ya. Itu diantaranya kalau nggak salah ada dibahas di dalam kitab Situ Duror kalau nggak salah ya. Tapi Anda juga ikut kajiannya udah lama banget bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu dijelasin itu tentang terutama bahasannya terkait manhaj ya, ya di mana seorang dikatakan harus sunnah, di mana dikatakan ahlu bid'ah ya. Itu ada tingkatan-tingkatannya terutama. Tapi secara kaidah umumnya ya kita mencintai kalau kepada orang kafir pastinya kita tidak berwala kepada mereka. Tapi bermuamalah maliyah misalnya bermuamalah biasa itu tentu kita tetap lakukan. Tapi di dalam hati kita tidak mencintai mereka, kita tidak mencintai kekufuran mereka. Tapi kita boleh mencintai mereka sebagai manusia ya. Dan kita mencintai agar mereka mendapat hidayah. Nah itu kalau untuk orang kafir.
Nah, tapi kita tidak boleh mencintai kekufuran mereka. Misalnya ada orang ngidolain Cristiano Ronaldo ya. Nah, kita nggak boleh mencintai karena dia kafir gitu, karena dia Kristen. Tapi kalau misalnya mengidolakan orang kafir ya itu ada dosanya, tapi tidak sampai kekafiran terutama. Padahal orang Islam banyak yang bisa dipantas untuk diidolakan. Nah, kalau sampai ada orang yang berlebihan mengidolakan Cristiano Ronaldo dan macam-macam itu ya bahaya ya, tasyabah bil kufur, ya itu ada bahaya tersendiri. Terus kalau orang Muslim, defaultnya seorang Muslim itu Muslim, kita berwala kepada mereka ya. Nah, kalau mereka melakukan tergantung tingkatan mereka melakukan dosa. Kalau dosanya dosa kecil ya tetap kita berwala dan bermuamalah seperti biasa. Kalau misalnya mereka melakukan fajir atau fasik, ya kita benci ke kefajiran mereka sebatas dengan kefajiran mereka. Tapi kita tidak boleh sampai menghajar kecuali keburukan yang mereka timbulkan itu parah ya. Nah, kalau ahli bid'ah misalnya, nah itu sebagian ulama ya atau mayoritas ulama memerintahkan untuk menghajar mereka ya. Nah, tapi ini perlu didetailkan lagi sih. Terutama misalnya di zaman sekarang ya, banyaknya pengikut ahli bid'ah doang, bukan si ahli bid'ah yang terlalu menyeru untuk menjalankan bid'ah dan seterusnya kan. Dan sebanyak kan banyaknya sekarang orang tuh ngikut-ngikut aja gitu. Ikut tradisi, ikut bid'ah. Nah, itu mah kita apa ya? Harus dakwah. Kan kita harus mendakwahi mereka ya sedikit-sedikit. Nah, tapi kita tidak membenci orangnya, kita tidak membenci mereka. Kita mencintai karena mereka masih muslim. Kalau misalnya bid'ahnya tidak terlalu besar atau bid'ah akidah ya. Kayak gitu sih. Kita berlepas diri terhadap kekufuran atau kebid'ahan yang mereka lakukan. Sebatas itu aja sih. Sisanya tetap kita bermuamalah, tetap berini terhadap mereka sih. Kalau Anda perhatikan demikian untuk di zaman sekarang terutama. Tapi kalau gegembong ahli bid'ahnya yang, ayo kita melakukan bid'ah ini dan itu bla bla bla, nah, itu mah tinggalkan sih. Harus dihajar. Nggak boleh diikutin sama sekali. Nah, tapi kalau teman-teman kita mungkin yang masih melakukan bid'ah, masih melakukan ini dan itu, ya nah itu balik lagi melihat keimanan kita juga ya. Nah, itu terkait dengan bahasan dakwah juga ya. Terutama tentu kita wajib mendakwahi mereka, minimal kita doakan. Tapi kalau kita insya Allah kuat keimanannya, kekuatan ilmunya misalnya atas pertolongan dari Allah, ya kita coba dikit-dikit dekati atau dakwahi dengan personal gitu kan misalnya. Tapi kalau kita merasa takut akan ternodai oleh kebid'ahan mereka, ya kita tinggalkan semampu kita sih. Kita tinggalkan mereka, tapi jangan memutus dengan sangat memutus gitu ya. Kita bermuamalah biasa sih, seperti itu. Nah, mungkin itu waktunya sudah tinggal 1 menit kurang. Kita cukupkan, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf apabila ada Ya, kesalahan. Ustaz. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.